Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kita berbicara dulu tentang anjing. Jadi katanya ada bapak-bapak bertaruh, siapa yang lebih mencintai kamu, istri atau anjing? Pada umumnya anjing lebih mencintai pria daripada wanita. Mana mungkin, kita aja jarang di rumah. Datang papa ini, masukkanlah istrimu dan anjingmu ke bagasi mobil, langsung tutup. Setengah jam di situ kepanasan. Bukalah bagasi itu, maka anjing akan datang tuh senyum-senyum dan mengekornya. Kalau istrimu langsung menampar kau. Itulah katanya. Para bapak dan ibu, mungkin kita pernah mendengarkan cerita tahun 2019 bulan 10 itu ya, tanggal 6 kalau tidak salah, seekor anjing, hampir seorang lah, yang namanya Maru kan di Rusia, karena dipelihara oleh seseorang anjing selama 6 bulan, tapi rupanya alergi akan anjing sehingga dikembalikannya kepada yang memberi, si Allah ini. Kembalikan naik kereta api 800 km jauhnya. Jadi dibuatlah dia di kereta api, tapi tengah malam diterjangnya kandangnya ini dan keluarlah dia waktu satu di stasiun, dan jauhnya 200 km dari asal dia dipelihara oleh yang alergi tadi kan. Dan rupanya larilah dia 2 hari 2 malam selama 200 km, dan memang diberitakan akhirnya semua pencinta anjing mencari, dan ditemuilah dia di stasiun di mana dia berangkat untuk sampai ke rumah majikannya yang baru mengirimnya itu. 200 km tak berhenti. Rupanya dia mengikuti rel itu pulang, tidak mengikuti kereta api. Atau saya juga pernah berfoto habis-habisan di Jepang itu kan, anjing Hachiko yang di stasiun kereta api, anjing yang begitu luar biasa ya, menunggu itu di stasiun Shibuya namanya kan, itu ada patungnya. Saya sudah berfoto di sana sampai habis-habisan. Rupanya profesor itu mengajar di situ ditinggalkan, dan profesor itu sakit jantung mati. 10 tahun dia menunggu sampai mati. Akhirnya buatlah patungnya. Kesetiaan anjing. Mengapa kita bercerita tentang anjing ini? Jadi ada seorang penulis Prancis, namanya Prancis juga ya, Francis Thompson. Dia waktu SMP dia sebenarnya mau dimasukkan bapaknya ke seminari, sekolah pastor. Tapi nakalnya bukan main, akhirnya di sekolah lain lah, mungkin sekolah sore gitu lah, impres sore. Dan terjadilah dia menjadi narkobaan di sana, yang dulu begitu berbakat, dan dia akhirnya memang hilang dari Tuhan, menghilangkan diri dari Tuhan. Orang tuanya pun sudah tak tahu lagi, tapi rupanya menurut dia Tuhan mencari dia, dan ditemui oleh seorang anak SMP gadis kecil yang miskin, dan dibawalah dia ke rumah bapaknya, dan orang tuanya melihat, orang tua perempuan melihat ada potensi, dan akhirnya si Thompson ini menjadi pengarang yang luar biasa, mengarang tentang, dan ada satu judul puisinya itu The Hound of Heaven, anjing berburu dari surga. Itulah dibayangkannya Allah. Puisi lah namanya ya, bukan Allah itu anjing, tapi Allah itu dibayangkannya sebagai anjing yang berburu, yang datang dari surga mencari manusia. Terus dicari. Si Hachiko tadi menunggu, kapankah manusia itu kembali. Kalau si Maro tadi terus mencari agar dia sampai pada tujuannya. Begitulah katanya dibayangkan dalam puisi itu, The Hound of Heaven, itu Allah berburu bagaikan anjing
dari surga mencari manusia. Pada hari ini kalau kita lihat ya, memang ada berpendapat orang, pendapat salah, dan itu agak ramai juga di negara kita mungkin atau di mana pun, bahwa Allah itu digambarkan sebagai Allah yang menghakimi. Jokowi pun dituduh sampai datang bahwa Allah akan menghakimi, dan Allah akan mengutuk, dan Allah akan menghukum. Karena ada kesalahanmu, pasti kau dihukum, dikutuk. Dan Allah itu gambarannya adalah yang kejam. Kejam. Kalau dia dihina, bakar gereja. Kalau dia dihina, matikan orang yang menghina. Bunuh, karena dia sudah melecehkan agama. Itulah Allah. Dan gambaran seperti itu ada di tengah-tengah kita. Hakim yang kejam membalas cepat atau lambat, seperti yang kepada Jokowi, cepat atau lambat akan dibalas oleh Tuhan yang maha kejam itu. Gambaran Allah bagi kita sebenarnya sebagai orang Kristen, tadi mungkin The Hound of Heaven dari si Prancis itu, ya, sebenarnya sama sekali tidak begitu. Allah kita itu sangat mengasihi tanpa syarat. Tanpa syarat. Allah datang membebaskan. Kalau kita lihat tadi mulai dari bacaan pertama, ya, dia menghukum orang Israel itu dengan pembuangan, tetapi supaya mereka sadar. Seperti tadi dicari-cari, wah supaya sadar ini harus dihukum, dan akhirnya kerahiman Allah itu membawa pembebasan. Dari Babylon mereka dikembalikan, dari mana-mana mereka dikembalikan, dari Mesir. Walaupun bangsa itu sudah akhirnya merusak Allah, rumah Allah dinajiskan dengan persembahan yang tidak benar. Dia, bangsa itu mengolok-olok nabi dan menghina para nabi dan menghina segala firman Allah, tapi dia hanya dihukum sebentar untuk dibebaskan. Dan dalam Efesus juga hari ini surat Paulus kepada umat di Efesus dikatakan itu sebenarnya manusia itu mati karena apa? Karena kesalahannya. Tapi dia selamat karena kasih karunia. Tapi semua ini tak usah takut akan diberikan Allah, tinggal kamu terbuka. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus pada hari ini dalam Injilnya. Bahwa Yesus ditinggikan, bukan kita yang ditinggikan, disalibkan, tapi Yesus putranya yang tunggal ditinggikan agar kita bisa selamat. Dan inilah yang terjadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Allah kita itu maha kasih. Dan Allah datang membebaskan, bukan untuk menghukum. Jadi jangan takut kepada Allah. Walaupun kita berdosa atau apapun dosa kita, ketika kita bertobat, kita kembali dari pembuangan, Allah itu terus mencari. Bagaikan si Maru tadi, mencari. Allah itu sampai lari 200 km, 300 km. Mengejar si Grace, mengejar si Maria. Di mana si Maria menyembunyikan handphonenya? Kejar, dicari-cari. Atau Allah itu bagaikan dikatakan Hachiko, menunggu kapankah mereka akan kembali kepada aku. Ditunggu terus stasiun, kembalilah, sampai mati dia disalib untuk menunggu kita kembali. Dan itulah pada masa Prapaskah ini, marilah kita merendahkan hati kita masing-masing. Janganlah kita takut kepada Tuhan, tapi kita harus berani mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang berdosa, dan dengan itu Allah mengasihi. Jangan pernah takut, dan kita bebas untuk mengasihi Allah yang sangat cinta itu. Coba kalau Allah itu terus memegang pedang, awas kau kalau bersalah kau mampus. Tidak, dia Allah itu dengan tenang, sehingga
Kadang-kadang kita lari, kadang-kadang jahat, tetapi kembali. Itulah sebenarnya manusia. Dan pada masa prapaskah ini, ingatlah bahwa Allah tak pernah berhenti mencintai kita. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, dimanapun kita berada, pandangan kita akan Allah bukan maksudnya menjadi menganggap enteng Allah itu, tapi pandangan kita kepada Allah ialah kasih-Nya yang begitu besar seharusnya membebaskan kita. Dan Bapak dan Ibu juga di rumah, pada anak-anak kita, jangan berlaku seperti Allah yang kejam, marah tak keruan, tetapi mungkin bukan maksudnya menjadi anjing, tapi jadilah seperti si Hachiko, menunggu dengan kasih. Jadilah seperti si Maru yang mencari dan mencari sampai beratus-ratus kilometer untuk menemui kita semuanya. Amin. Kita